of course we're happy, but we're also like disappointed about the goal we got against. So that is like, I think that's a good thing for us in the team. We always try for more, get better, be better. So yeah, we're not happy about that goal. I'm gonna analyze that and we work on that. So yeah, that's a good thing. I think we have learned from that, everybody, including myself, because for me, my performance was not good against Vålerenga. And we have learned what to do better, to be ready, to not look now at next Thursday, because first we have Sunday competition. Shine Patinama marah ke media Malaysia karena sebut bek timnas Indonesia itu pemain asing. Shin Tae-yong sudah pilih 26 pemain untuk timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Jordi Amat berpotensi tak diajak. Yang pasti dua apa saja ya. Kalau 5 mungkin media mesti kasih bocoran ke saya. Yang pasti 2, dan gini, minggu depan ini sangat penting hariannya dapat, karena kan ada deadline register. Mauro Zijelstra belum akan gabung timnas Indonesia, PSSI minta sabar. Shine Patinama marah ke media Malaysia karena sebut bek timnas Indonesia itu pemain asing. Bek kiri, Shine Patinama langsung menatap tajam jurnalis media Malaysia saat disebut sebagai pemain warisan yang dimaksud sebagai pemain asing di timnas Indonesia. Dalam ajang Piala Asia yang digelar beberapa bulan kebelakang, nama Shine Patinama menjadi salah satu pemain yang sering mendapatkan sorotan. Hal itu terjadi setelah pemain berusia 26 tahun itu jarang mendapatkan menit bermain dari pelatih skuad Garuda, Shin Tae-yong. Sesuatu yang cukup masuk akal karena Patinama dianggap telat bergabung dengan timnas usai menemani ibunya yang diketahui sedang sakit di Belanda. Shin Tae-yong akhirnya mempercayakan posisi bek kiri kepada Pratama Arhan. Pemain kelahiran Blora tersebut akhirnya mampu tampil solid dalam 3 pertandingan. Pada babak 16 besar, Shin Tae-yong akhirnya memberikan kesempatan bermain kepada Patinama, sesuatu yang pastinya ia tunggu-tunggu dan akhirnya bisa ia merasakan debut di ajang Piala Asia. Meski gagal mencetak gol, namun Patinama tetap dinilai sebagai pahlawan dengan pemain timnas Indonesia lainnya karena berhasil meloloskan timnas ke babak 16 besar. Mantan pemain Viking itu pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan salah satu media Malaysia. Tapi, secara spontan Shine Patinama mendapat pertanyaan yang membuat dirinya terkejut, yakni disebut sebagai pemain warisan yang mungkin maksudnya adalah pemain naturalisasi oleh media Malaysia. Patinama yang mendengar pertanyaan itu sontak berikan reaksi kurang senang karena menurutnya jurnalis yang bertanya padanya masih menganggap Shine sebagai orang asing bukan orang Indonesia. Apa kamu berharap untuk memiliki lebih banyak pemain warisan di tim nasional? Tanya sang jurnalis asal negeri jiran itu. Apa pemain warisan itu? Tanya Shine kebingungan. Pemain warisan artinya seperti pemain luar Indonesia yang bisa mempercepat proses dan masuk tim Indonesia, jawab sang jurnalis. Mendengar pertanyaan itu, Shine langsung memperlihatkan reaksi kurang senang, tapi bek kiri timnas itu tetap profesional menjawab pertanyaannya. Shine beberapa kali menekankan kata tim alih-alih mengucapkan kata pemain lokal atau pemain naturalisasi di depan media Malaysia. Kami hanya ingin menjadi lebih kuat tentunya. Tapi tim sudah sangat bagus sekarang dan jika kita banyak berlatih dan memainkan permainan seperti ini maka kita akan pergi lebih tinggi, ungkap Shine Patinama tegas. Kami baru saja melakukan pekerjaan dengan baik sekarang dan kita harus mengembangkannya. Kita hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah, sambung Shine sambil memandang sang jurnalis Malaysia. Dalam beberapa video yang beredar, Shine juga pernah bicara serius soal sebutan pemain naturalisasi yang dianggap berbeda dengan pemain lokal. Padahal keduanya sama-sama membela timnas Indonesia. Saya ingin mengatakan sesuatu tentang ini, pemain lokal dan pemain naturalisasi.
Saya merasa kita terlalu sering dibedakan pemain antar pemain, lokal dan naturalisasi, kenapa tidak dianggap satu saja, ungkap Shine pada YouTube Indosat Ooredoo saat berbincang dengan Coach Justin. Dikenal sebagai sosok pemain naturalisasi paling melokal dan tulus bermain di Timnas Indonesia, perkataan jujur Shine Patinama ini sekaligus menggambarkan kecintaannya terhadap negara asal ayahnya. ASL Shin Tae-yong sudah pilih 26 pemain untuk Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina, Jordi Amat berpotensi tak diajak. Kepala Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengatakan pelatih Shin Tae-yong sudah memilih 26 pemain untuk laga tim nasional, Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Menariknya dari 26 nama itu, Jordi Amat berpotensi tak diajak karena masih belum diketahui apakah masih cedera atau tidak. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga tersebut, Sumarji pun mengungkapkan ada 2 pemain yang mengalami cedera. Untuk masalah Jordi Amat, pemain JDT itu sebelumnya harus ditepikan oleh Shin Tae-yong pada 2 laga awal grup C. Tepatnya, ketika Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Itu karena bek Johor Darul Teazim itu mengalami cedera. Namun kini, beredar kabar kalau kondisi Jordi Amat mulai membaik. Hanya saja, Sumarji belum bisa memastikan apakah ex-pemain Swansea City itu bakal dipanggil atau tidak. Sebab, semua keputusan ada di tangan Shin Tae-yong. Saya belum bisa pastikan itu, kata Sumarji kepada wartawan di SUGBK pada Minggu, 22 September 2024. Sumarji menyampaikan bahwa ada 2 pemain yang mengalami cedera. Walaupun menurutnya pemain itu kemungkinan bisa tetap berkumpul. Hanya saja, dia tidak menyebut siapa 2 nama yang dimaksud. Sampai saat ini yang masuk ke kami itu ada 2 pemain yang cedera. Tapi menurut saya, itu cedera lama dan kemungkinan besar mereka bisa berkumpul karena kami akan berangkat pada 6 Oktober, tuturnya. Lebih lanjut, Sumarji menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 26 nama yang dikantongi Shin Tae-yong. Tapi, jumlah nama tersebut masih berkurang karena kembali lagi, keputusan akhir nanti ada di tangan sang pelatih. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain tapi kami juga harus tahu apakah Coach Shin Tae-yong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, jelas Sumarji. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup C pada bulan Oktober mendatang. Sesuai jadwal yang ada, skuad Garuda akan melakoni laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang. Mauro Zijlstra belum akan gabung Timnas Indonesia, PSSI minta sabar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan konfirmasi terkait Mauro Zijlstra. Mauro dikabarkan akan jadi pemain yang segera merapat ke Timnas Indonesia. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Voetbal Primeur, berkasnya saat ini sudah masuk ke PSSI. Mauro juga sudah bersedia untuk menjadi WNI, dan jika semua siap maka dia akan segera terbang ke Indonesia. Erick Thohir menjelaskan, saat ini belum ada informasi terbaru untuk Mauro. Namun, dia hanya memberikan kode bahwa saat terjadi pertemuan dengan sang pemain maka kabar tersebut bisa dikonfirmasi. Diperkirakan saat ini berkas Mauro masih dipelajari lebih lanjut oleh PSSI. Mauro belum salaman. Jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu dengan nama yang tepat. Kalau kita belum ada administrasinya, kata Erick Thohir. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menambahkan, untuk timnas senior belum ada tambahan nama. Ini berarti hanya Mees Hilgers dan Eliano Reijers yang segera diproyeksikan untuk menjalani laga debut. Selain itu, untuk timnas putri belum ada nama pemain keturunan yang akan diproses. Sampai hari ini di timnas senior belum ada nama lain. Kalau di putri ada itu pun kita harus bicara kepada pemerintah. Baik dari Pak Menpora maupun Supratman, Menkumham, untuk memastikan ini semua sesuai dengan aturan negara kita, lanjutnya. Erick menegaskan bahwa pemain yang diproses nantinya akan sesuai dengan aturan negara dan FIFA.
Tentunya, ini untuk menghindari sang pemain memiliki masalah saat dibutuhkan timnas Indonesia. Hal tersebut tentu akan merugikan karena skuad Garuda saat ini sedang bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, ini untuk menghindari agar ada pihak yang membuat polemik terkait timnas di masa depan. Jadi semua kita mengikuti aturan negara kita dan FIFA. Jadi saya tidak mau terlibat polemik dengan figur yang tidak ingin sepak bola Indonesia maju, tutupnya.